Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan presentasi tentang karakteristik perkembangan psikofisik masa prenatal atau dasar biologis perkembangan manusia. Adapun nama kelompok Febianti Ansumarwati, Baiki Mayatu Sifa, dan Mardiatul Jannah. Latar belakang. Masa prenatal merupakan masa yang harus mendapat perhatian serius, karena apapun yang terjadi pada masa ini, baik positif maupun negatif, akan berpengaruh pada tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Menurut para ahli, perkembangan masa prenatal dibagi menjadi beberapa tahap, yakni tahap germinal, tahap embrio, dan tahap janin. Dalam setiap individu, pastilah mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Contoh, ada anak yang pasif dan ada anak yang aktif. Ada anak yang suka musik dan ada anak yang suka gambar. Terjadi perbedaan dalam setiap individu anak dikarenakan ada mekanisme gen dan hereditas dari orang tua dan faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor natur atau keturunan dan faktor nurtur atau lingkungan. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana definisi serta karakteristik perkembangan psikofisik manusia saat masa prenatal? Kedua, bagaimana mekanisme gen dan hereditas pada masa perkembangan manusia? Dan ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi masa perkembangan manusia, faktor natur atau nurtur? Dan keempat, bagaimana bentuk interaksi biologis perilaku konteks dari faktor yang mempengaruhi masa perkembangan manusia. Karakteristik perkembangan psikofisik masa prenatal atau dasar biologis perkembangan manusia. Menurut Dr. Andus Agus Dario, masa perkembangan prenatal adalah masa pertumbuhan dan perkembangan calon makhluk hidup yang berada di dalam rahim. Para ahli membagi pertumbuhan dan perkembangan menjadi 3 tahap, yakni tahap germinal, tahap embrio, dan tahap janin. Tahap germinal merupakan awal dari kehidupan manusia. Proses ini dimulai ketika sperma melakukan penetrasi terhadap sel telur dalam proses pembuahan yang normalnya terjadi akibat hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Tahap embrio. Tahap embrio merupakan tahap kedua dari tahap germinal. Tahap ini dimulai ketika zigot telah tertanam dengan baik pada dinding rahim. Dalam tahap ini ditandai dengan perkembangan sistem saraf, sistem pernapasan, maupun sistem pencernaan pada bayi. Tahap janin. Pada tahap janin, setelah memasuki usia ke-12 minggu, embrio yang akan berkembang menjadi janin sudah memiliki organ-organ internal seperti jantung, paru-paru, usus besar, dan sebagainya. Sedangkan organ-organ eksternal yaitu tangan, kaki, jari-jari, dan kepala. Hal ini akan terus berkembang hingga organisme itu matang dan siap untuk dilahirkan. Adapun perkembangan prenatal dari embrio dan janin dari bulan ke bulan. Bulan pertama, pada masa ini jenis kelamin janin belum dapat dideteksi secara jelas. Bulan kedua, nampak sekali bagian-bagian muka seperti gigi maupun lidah. Tangan janin telah mempunyai lengan,
jari-jari, dan ibu jari. Sedangkan kaki telah mempunyai lutut, pergelangan kaki, otak telah mampu mengkoordinasi fungsi sistem organ tubuh. Bulan ketiga, ia dapat mengeluarkan air kencing, janin dapat melakukan respon, ia dapat menggerakkan kaki, jari, atau kepala. Bahkan, walau lambat, janin dapat menendang, mulutnya dapat membuka maupun menutup. Bulan 4, calon ibu dapat merasakan tendangan kaki janin dan gerakan-gerakan janin. Aktivitas refleks janin sudah dimulai pada masa ini. Bulan kelima, kelenjar keringat sudah berfungsi dan dapat mengeluarkan keringat. Mata ditumbuhi rambut atau alis. Seluruh tubuh ditumbuhi dengan rambut-rambut halus yang berwarna kemerah-merahan yang disebut lanugo. Bulan 6, ia dapat menangis dan mendengar suara. Namun demikian, bila lahir ia tak dapat hidup sebab fungsi pernapasannya belum bekerja secara sempurna. Bulan 7, ia dapat bernapas, menelan, menangis, dan menggerakkan jari-jarinya. Lanugo sudah tidak kelihatan lagi sampai masa kelahirannya. Rambut kepala makin bertambah panjang. Bulan 8, selama bulan ini tubuh kelihatan semakin gemuk. Hal ini berfungsi untuk persiapan diri dalam menyesuaikan diri dengan suhu di lingkungan luar rahim. Bulan 9, lapisan kulit makin gemuk atau tebal. Sistem organ pernapasan, jantung, dan pencernaan berfungsi secara efisien dan efektif. Detak jantung makin kuat untuk memompa darah ke seluruh organ tubuhnya. Warna kulit kemerah-merahan sebagai tanda kenormalannya. Pada umumnya, janin siap untuk lahir. Mekanisme gen dan hereditas. Mekanisme gen, proses genetik. Pertama, DNA dan gen kolaboratif. Nukleus dari setiap sel manusia berisi kromosom yang merupakan struktur seperti benang yang tersusun oleh DNA. DNA adalah molekul kompleks yang memiliki bentuk spiral ganda seperti tangga spiral dan berisi informasi genetik. Kedua, gen dan kromosom. Gen tidak hanya kolaboratif, gen juga bertahan. Dan ketiga, mitosis, meiosis, dan pembuahan. Seluruh sel dalam tubuh, kecuali sel sperma dan sel telur, memiliki 46 kromosom yang tersusun menjadi 23 pasang. Prinsip-prinsip genetik. Pertama, prinsip gen dominan resesif. Pada beberapa kasus, satu gen dari setiap pasang selalu menggunakan pengaruhnya. Artinya, gen tersebut dominan melampaui pengaruh potensial dari gen yang lain yang disebut gen resesif. Kedua, gen yang berhubungan dengan jenis kelamin X-linked inheritance merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan warisan gen yang diubah atau bermutai yang dibawa dalam kromosom X. Dan ketiga, kelekatan genetik. Kelekatan genetik terjadi ketika gen memiliki pengaruh yang berbeda tergantung pada apakah gen tersebut diwarisi dari ibu atau ayah. Dan keempat, warisan poligenik. Penyebaran genetik biasanya lebih kompleks dari contoh sederhana yang telah kita teliti sejauh ini. Beberapa karakteristik psikologis merupakan hasil dari sebuah gen tunggal atau gen berpasangan.
Mekanisme hereditas. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak, atau segala potensi, baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen. Pertama, proses pembuahan biasa atau normal. Mengenai jenis kelamin dari hasil pembuahan sangat bergantung pada perpaduan antara kromosom. Pada pria, ada pasangan kromosom XY, sedangkan pada wanita hanya memiliki pasangan XX. Apabila dalam pembuahan terjadi pasangan XY atau X dari wanita dan Y dari laki-laki, maka anak yang akan lahir laki-laki. Sedangkan apabila XX, maka yang akan lahir wanita. Kedua, proses pembuahan kembar. Proses pembuahan kembar terdiri dari kembar identik dan kembar bersaudara. Adapun yang diturunkan orang tua kepada anaknya adalah sifat strukturnya, bukan tingkah laku yang diperoleh sebagai hasil belajar atau pengalaman. Penurunan sikap ini mengikuti prinsip-prinsip berikut. Pertama, reproduksi. Berarti penurunan sifat-sifatnya hanya berlangsung melalui sel benih. Kedua, konformitas atau keseragaman. Proses penurunan sifat akan mengikuti pola jenis atau spesies generasi sebelumnya. Misalnya, manusia akan menurunkan sifat-sifat manusia kepada anaknya. Ketiga, variasi. Karena jumlah gen dalam kromosom sangat banyak, maka kombinasi gen dalam setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang banyak pula. 4. Regresi filial, yaitu penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata. Isu natur-nurtur dalam perkembangan manusia. Isu natur atau keturunan adalah faktor yang menekankan pada aspek biologis atau bawaan dari orang tua kepada anaknya melalui gen dalam kromosom. Pertumbuhan setiap individu sudah terprogram sejak masa konsepsi yang dipengaruhi oleh faktor genetis. Perubahan panjang, tinggi, berat badan bayi akan terjadi secara otomatis karena pengaruh genetika atau keturunan. Para ahli psikolog perkembangan, Papalia, mengakui bahwa aspek fisik maupun psikis seseorang individu sangat dipengaruhi oleh unsur genetis. Karakteristik tersebut akan nampak pada hal-hal berikut ini. Pertama, sifat-sifat fisik. Kedua, inteligensi. Dan ketiga, kepribadian. Isu nurtur, faktor nurtur atau pemelihara atau pengasuhan, yaitu faktor lingkungan yang akan menghasilkan suatu pengalaman interaksional dalam proses perkembangan dari masa kandungan. Nurtur atau lingkungan lebih menekankan pada aspek sosial yang akan menghasilkan suatu pengalaman interaksional dalam proses perkembangan dari masa kandungan. Masing-masing pertumbuhan sistem organ atau anggota tubuh memiliki periode sensitif yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan tersebut yaitu: pertama, faktor ekstern. Kedua, ketegangan emosional. Ketiga, teratogen. Teratogen adalah segala virus, obat-obatan, zat kimia, radiasi, atau agen lingkungan lain yang dapat membahayakan perkembangan embrio atau janin hingga menyebabkan kerusakan fisik, kebutaan, kerusakan otak, dan bahkan kematian.
atau teratogen adalah agen eksternal yang dapat mempengaruhi. Interaksi biologis perilaku konteks. Korelasi hereditas lingkungan. Korelasi hereditas lingkungan yang berarti bahwa gen individu mempengaruhi jenis lingkungan yang dihadapkan. Individu mewarisi lingkungan yang berhubungan dengan kecenderungan genetik. Kedua, korelasi genotip pasif lingkungan terjadi karena orang tua biologis yang secara genetik berhubungan dengan si anak memberikan lingkungan yang mendidik bagi anak. Sebagai contoh, orang tua dapat memiliki kecenderungan genetik untuk menjadi cerdas dan terampil karena mereka membaca buku dengan baik dan menikmati buku bacaan. Korelasi genotip evokatif lingkungan terjadi karena karakteristik anak merangsang jenis-jenis lingkungan tertentu. Contohnya, anak yang aktif dan selalu tersenyum mendapat rangsangan sosial yang lebih banyak daripada anak yang pasif dan pendiam. Korelasi genotip lingkungan aktif terjadi anak memilih lingkungan yang mereka pikir sesuai dan memberi rangsangan. Naisbitt mengacu pada menemukan lingkungan yang sesuai dengan kemampuan seseorang. Anak memilih dari lingkungan di sekitar mereka di mana mereka dapat bereaksi terhadap belajar tentang atau mengabaikan beberapa aspek. Pilihan aktif mereka ini berhubungan dengan genotip tertentu mereka. Contohnya, anak yang pandai bergaul cenderung memilih konteks sosial di mana mereka dapat berinteraksi dengan orang-orang, sedangkan anak yang pemalu tidak demikian. Anak yang tertarik pada musik mungkin memilih lingkungan musikal di mana mereka dapat dengan sukses menampilkan keterampilan mereka. Dari penyampaian materi tersebut, dapat disimpulkan masa prenatal adalah masa yang harus mendapat perhatian serius. Para ahli membagi pertumbuhan dan perkembangan menjadi 3 bagian, yakni tahap germinal, tahap embrio, dan tahap janin. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Setiap sel benih memiliki 46 kromosom, yaitu benda seperti benang yang berpasangan sebanyak 23 pasang. Tiap kromosom mengandung sejumlah gen atau unsur-unsur keturunan atau faktor-faktor dasar dalam pembawaan. Gen inilah yang menentukan sifat-sifat individu, baik fisik maupun psikisnya. Ada 2 faktor dominan yang berpengaruh proses perkembangan pada masa prenatal, yaitu faktor natur atau keturunan dan faktor nurtur atau lingkungan. Natur adalah faktor yang menekankan pada aspek biologis atau bawaan dari orang tua kepada anaknya melalui gen dalam kromosom. Sedangkan nurtur atau lingkungan lebih menekankan pada aspek sosial yang akan menghasilkan suatu pengalaman intensional dalam proses perkembangan dari masa kandungan. Ada masa-masa ketika pengaruh lingkungan sangat kecil, dan sebaliknya ada masa-masa ketika pengaruhnya sangat besar. Peristiwa traumatis adalah contoh bahwa sesuatu terjadi dalam waktu singkat, meskipun ini menimbulkan reaksi dan akibat yang mungkin lama sekali. Sekian presentasi kelompok 6. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu datangnya dari pribadi kami, dan kebenaran datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.